Maaf Mbak, mau kemana? Mau ke dalam, Pak. Mau ketemu Ini siapa ya? kuncinya dikunci. Ya terkunci Mbak, itu khusus untuk karyawan, baru bisa lewat ke situ. Lah saya mau masuk gimana? Harus lapor sini dulu. Mau kemana Ibu? Saya buru-buru mau nih, Pak. kemana? Saya mau ketemu orang, Pak. Orangnya siapa? Aduh, orang yang nemuin batu baterai. Batu baterai. Di sini bukan tempat untuk bikin batu baterai dah Bu. Loh, ini Batan kan? Iya, betul, Nah, ya Batan. udah benar, bukain cepetan. Wah, Batan tuh bukan tempat produksi batu baterai, itu untuk penelitian di sini tuh. Terus ini nih. Nah, Saya mau ketemu orang ini nih. Bu Evi. Bu Evi Kartini ya? Heeh, yang jilbab. Ibu Kartini nggak di sini Bu, Di mana? di gedung 71 dia. Bapak bukan bilang dari tadi. Lah ini kalau nong sana. Ya udah deh, maaf ya, Pak. Iya. Pemirsa, saya salah jadi malu sama Bapak. Saya memang salah, tapi saya menyatu semua. Dan kita ketemu lagi di canggih.com, teknologi dan inovasi tanpa henti. Saya berada di sini karena saya akan segera bertemu dengan seorang inovator canggih yang mengembangkan teknologi baterai. Dia adalah Profesor Evi. Langsung aja kita ketemu. Yuk! Sejak baterai pertama kali dikembangkan oleh Alessandro Volta di tahun 1800, kehadiran alat ini memberi manfaat yang cukup besar bagi kehidupan manusia. Baterai adalah alat listrik kimiawi yang menyimpan energi dan mengeluarkan tenaganya dalam bentuk listrik. Hampir semua alat elektronik mini menggunakan baterai sebagai sumber energinya. Pemirsa di rumah tentu punya juga kan? Umumnya, baterai terdiri dari 3 komponen utama, yaitu elektroda positif atau katoda, elektroda negatif yang disebut anoda, serta bahan elektrolit yang berfungsi sebagai medium aliran arus ionik. Pada perkembangannya, baterai telah mengalami perubahan dari masa ke masa, baik dari bentuk maupun secara komponen utama. Dan yang paling canggih, Badan Tenaga Nuklir Nasional atau yang biasa dikenal Batan, sedang mengembangkan material maju solid state ionics untuk baterai. Seperti apa bentuknya dan gimana sih canggihnya? Ikutin terus di canggih.com, teknologi dan inovasi tanpa henti. Peneliti canggih.com hari ini adalah Dr. Evi Kartini. Ibu 2 anak penyuka warna biru ini sedang mengembangkan teknologi baterai berbahan gelas. Kira-kira gelas seperti apa sih yang digunakannya? Halo, Ibu Evi. Hai, apa kabar? Baik. Ibu, kita lihat-lihat tempat kerja Ibu. Silakan. Ibu sambil tanya-tanya. Iya. Ibu kan sedang mengembangkan satu, apa sih Bu? Kayak baterai ajaib. Bukan baterai ajaib. Material baterai. Nah, itu tuh apa sih Bu sebenarnya Bu? Ibu sedang mengembangkan apa sih? Iya, jadi begini ceritanya ya. Jadi long time ago itu ketika saya masih di Kanada itu ada penelitian pengembangan mengenai material gelas. Ya, gelas itu sebenarnya gelas itu kan kita pakai tiap hari ya. Kita minum, kita bahan buat makan dan sebagainya. Menariknya ini profesor saya tuh bilang bisa memberi added value kepada gelas tersebut. Ya, bisa seperti itu. Nah kemudian ketika saya di Kanada itu pindah ke sana, profesor yang di Kanada itu mana gelasnya gitu, dia tanya ke saya gitu. Karena saya baru pindah dari Jerman itu saya terkaget-kaget dan saya sendiri belum lihat gelasnya itu kayak gimana dan membuatnya. Akhirnya dengan ditantang saya 3 bulan sama profesor yang di Kanada itu, walaupun saya bukan ahli kimia, akhirnya ya saya berkutat di laboratorium seperti inilah ya. Kemudian coba-coba buat material gelas tersebut, alhamdulillah dalam 3 bulan itu berhasil. Bahkan yang di Jerman itu tanya bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya dan sebagainya. Sejak saat itu saya pikir ini penting sekali material tersebut untuk kita kembangkan. Oke, Bu, kita balik lagi ngobrolin soal baterainya. Jadi begini, tadi saya bilang gelas ya. Gelas itu isolator, tapi tidak menghantar ya. Jadi bagaimana sekarang gelas yang sifatnya isolator tersebut menjadi konduktor. Nah, di situ adalah ilmunya bagaimana kita merubah
Jadi gelas sendiri itu dia mempunyai konduktivitas ionnya sekitar 10-7. Tapi kemudian kita perlu mendoping dengan Memberi sesuatu supaya dia meningkat konduktivitasnya. Misalnya ya, kalau sekarang lagi banyak dikenal tentang lithium baterai. Nah, kita dopinglah dengan lithium ion dengan berbagai macam metode, dan ibu kembangkan ini mencampurkan bahan tersebut. Kemudian kita memanaskan bahan tersebut, kemudian mendinginkan sehingga dihasilkan bahan baru yang konduktivitasnya ternyata bisa naik 1000 kali dibandingkan gelas yang selama. Sehingga bisa bermanfaat. Ngomong soal manfaat Ibu, sebenarnya yang Ibu pakai ini fungsinya apa sih? Jadi gelas yang tadi yang sudah memiliki added value itu ternyata bisa dimanfaatkan menjadi bahan komponen elektrolit dari baterai. Jadi Baterai yang digunakan di rumah tangga itu, Bu? Iya, sebenarnya prinsipnya baterai itu hanya ada 3 komponen dari baterai. Ya. Satu, baterai itu memiliki elektroda, katoda dan anoda, yang di samping kanan kiri positif negatifnya. Kemudian untuk menghantarkan ionnya ini memerlukan elektrolit penghantarnya. Yang ada di pasaran sekarang yang kebanyakan digunakan ini adalah menggunakan cairan. Tapi ada bahayanya kalau kita menggunakan cairan, karena itu pertama bisa ada kebocoran, bisa ada eksplosif juga. Selain dulu bahan baterai itu dari seperti dari bahan-bahan yang berbahaya ya, kayak baterai terlalu lama juga. Ya, kan sehingga suka keluar ada biru-birunya karena dia menggunakan material berbahaya. Kalau dia masif, kita pakainya banyak sekali, itu akan membahayakan lingkungan, pencemaran lingkungan. Nah, sekarang bagaimana kita mengganti yang tengahnya tadi elektrolitnya itu dengan padatan yang tadi. Jadi dengan sesuatu yang lebih aman, padat ya. Kalau dia kita padat tidak perlu cairan, sehingga ion itu bisa transfer di sana. Tentu saja kalau padat kita tidak perlu juga casing yang harus kaki dan sebagainya. Kalau misalnya sampai bisa menggantikan, ini namanya ada suatu revolusi baterai. Ya, revolusi baterai. Ibu, dari tadi kita ngobrol, saya sampai lupa nanya. Alat yang Ibu kembangkan ini namanya apa, Bu? Bahan gelasnya itu, istilah saintifiknya itu super ionic conductor glass. Jadi kenapa dibilang super ya? Karena tadi kan saya udah cerita dari bahan yang isolator, ketika didoping dia akan naik konduktivitas 1000 kali sehingga kita bilang super ionic. Lalu kenapa ionic gitu, bukan elektronik? Ya. Karena di dalam baterai tersebut yang harus mengalir itu adalah ion, jadi bukan elektron. Jadi kita sebut super ionic. Jadi khusus dia pembuatannya juga khusus, lalu added value-nya juga memang khusus kita mengembangkan ionic tersebut. Okay. Nanti di sini ada 2 macam yang kita kembangkan. Pertama kita mengembangkan thin film baterai ya, dan itu hanya bisa kalau dia solid, liquid tidak bisa. Nanti keuntungannya dia jauh lebih tipis dan ukurannya itu hanya 200 nano per layer. Nah itu yang kita akan kembangkan, itu yang kita bilang sebenarnya baterai masa depan. Belum ada di pasaran memang karena masih dalam perkembangan ya. Itu. Kemudian nanti bedanya apa dengan kalau kita pakai yang koin? Karena kalau koin itu juga kita harus pakai wadah yang khusus karena tadi bisa bocor dan sebagainya. Tapi kalau kita punya padatan nggak perlu. Bahkan kita pengembangannya nanti bisa onboard power source, langsung di chip-chip itu bisa dikembangkan itu sumber powernya, dayanya di situ. Kalau gitu kita dari tadi ngobrolin alatnya, tapi saya belum lihat bentuknya. Oke, gimana Ibu bisa tunjukin saya? Mari kita ke lab ya. Oke. Kalau gitu saya makin penasaran, pemirsa juga. Jadi kita ikuti saja Ibu Evi. Ayo Ibu, mari. Memiliki lebih dari 7.000 orang peneliti dan parekayasa merupakan potensi yang harus diberdayakan untuk menjawab tantangan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para peneliti dan parekayasa perlu didorong untuk meningkatkan derajat kemanfaatan kegiatan penelitian dan parekayasaan dengan prioritas utama mewujudkan peran dan kontribusi sektor ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam mendukung perekonomian masyarakat, pemberian dukungan insentif PKPP atau peningkatan kemampuan peneliti dan perekayasa, dapat mendukung terwujudnya sistem inovasi daerah, sistem inovasi nasional, dan pelaksanaan master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Pemirsa Canggih.com, sekarang saatnya kita jalan-jalan ke laboratoriumnya Profesor Evi untuk melihat bagaimana bentuk dan proses pembuatan baterai berbahan gelas ini. Yang ini sedang mencoba menaruh sistem pengukurannya. Jadi baterainya ini adalah yang kecil ini. Yang mana yang kotak itu? Ya, yang sekotak itu ya ini ada 4 baterai ini. Oke, terus material gelasnya itu sendiri mana, Bu? Sudah di dalam ini. Sudah terlebur di dalam Sudah itu. terlebur. Jadi nanti saya tunjukkan. Jadi apa? Proses untuk membuat si kotak kecil ini? Jadi itu kita membuat pakai tin film. Nah, Ini jadi, akan selalu sebesar ini? Atau karena Iya. bisa dipadatkan jadi mungkin lebih kecil lagi, lebih simpel? ya, jadi boleh dibilang terkecil ya, terkecil di dunia itu karena tin film. Tin film ini sekitar micron, tapi satu lapisan itu sekitar 200 nano. Nah ini Itu besarannya saya kurang paham dengan besaran-besaran Jadi, seperti itu. kalau dibandingkan dengan apa ya, Bu? jadi dibandingkan kalau kita lihat plastik ya, nah plastik ini mungkin kita ukur mili ya, ini masih bisa diukur ya. Ukuran di sini adalah memang mikron. Jadi setelah kita lapiskan semuanya lengkap ini, baterai ini tidak lebih dari paling 100-200 mikron. Nah, karena energi daripada baterai itu tergantung massa, massanya kan hanya kecil sekali. Jadi ini yang disebut micro baterai. Untuk sekecil ini dengan besaran yang ada di dalam ini bisa diaplikasikan ke benda apa? Jadi, kalau alat rumah tangga. Alat aja rumah yang- tangga. Jadi yang umum. Yang umum. Sebenarnya ini bisa digunakan pertama untuk smart card, untuk RFID. oke. Kita kan kita kartu lihat chip Iya, ya itu chip kita ada. nggak ngelihat seperti itu. Nanti baterai ini bisa langsung dibuatnya di situ di chip tersebut. Nggak kelihatan, memang tidak tampak. Iya. Jadi kemudian juga bisa digunakan untuk implan ya, memang untuk rumah sakit. Energi ini bukan besar atau kecilnya, tapi bagaimana kita menggunakannya. Kalau kita menggunakannya memang hanya harus kecil, ya tidak perlu kita bikin besar-besar itu kan. Nah, aplikasinya tergantung. Jadi ini adalah future teknologi untuk kita bilang nano baterai. Sekarang mungkin kita akan lihat prosesnya, boleh ya dari awal ya. Nanti jadi kita sebelum jadi terakhir kita kembali lagi ke lab sini untuk Oke. lihat biar teman saya coba mengukurnya ya. Ya. Ya, kita lihat ini namanya lab furnace ya. Di sini kita raw material tersebut tadi bagaimana kita membuat gelas ya, gelas ionik ini. Ini salah satu contohnya yang sudah kita buat ya, bentuknya seperti Ini apa ini. ini, Bu? Ini adalah gelas yang didoping dengan litium. Oh, ini jadinya Ya, seperti jadi ini setelah seperti dilebur. Ya, setelah dilebur. Oke. Kita lihat yuk cara bikinnya. Ayo. Kita bikin ya. Ya. Ini sudah proses pendinginan. Kenapa didinginkan dengan nitrogen cair supaya terjadi solidifikasi, tidak mengkristal sehingga gelasnya itu terbentuk ya. Jadi kemudian dia cairan tadi langsung jadi padat. Jadi ini adalah bahan gelas yang dibuat ya. Masih dingin ya. Sudah jadi dari cairan ini menjadi padat seperti ini. Dan setelah didoping tadi ini konduktivitasnya naik 1000 kali. Jadi Ini sudah siap untuk menjadi bahan elektrolit elektrolit padat. Oke. Ya. Ini hanya campuran dari gelas dan Jadi campurannya dari raw material dari powder ya, bahan gelas sama bahan litium ya, litium karbonat. Kemudian amonium dihidrogen fosfat, jadi bahan gelasnya sendiri yaitu P2O5. Kemudian kita mix
Jadilah Iya, seperti ini. ah. Setelah ini ada proses Iya selanjutnya. betul. Jadi gimana sekarang dari sini ini kita jadikan pelet supaya menjadi target untuk tin film tadi. Nah, kita lihat ya. Ya, jadi tahapan yang kedua tadi setelah kita buat, bagaimana sampel ini kita buat lempengan, buat pelet ya. Oke. Ya, Mbak bisa mencobanya? Boleh? Ya, oke. Ini dimasukkan ke sini. Iya, masukkan Nanti sini. dia akan berubah bentuk ya, Bu? Ya, kemudian Oke. kita press dengan tekanan tertentu sehingga kita menjadikan koin. Kemudian tadi powder mau tadi di-press ya, Bu, ya? mau di-press ya. Dengan tekanan tertentu. Ya. Ini alatnya namanya ini tadi dies ya. Kemudian Yang besi itu tadi. ya, namanya ya pressure hydraulic ya. Oke, ini udah jadi ya, Bu ya? Ya, oke. Nanti kita Oke. Ini seperti ini. Nah ini yang udah Ya, ya, kurang ah. lebih hasilnya ini ya, Bu? hasilnya, iya. Ini kita nanti keluarkan. Ini adalah gelas ionik tadi yang sudah dibentuk pelet dan akan dijadikan target untuk tin film. Ini adalah proses sebelum tin film yang kotak tadi saya lihat. Iya, betul. Oke. Jadi semua tidak cuma ini yang kita harus buat target, termasuk elektrodanya juga, current kolektornya juga semua kita bikin pelet seperti ini. Oke, berarti ini sekarang kita bawa kemana, Bu? Kita ini urutannya kita bawa ke lab tin film. Oh, ya udah. Oke. Nah, pemirsa canggih.com, tadi udah kita lihat beberapa tahap awal pembuatan baterai berbahan gelas atau super ionic conductor glass. Selanjutnya, ada tahapan apa lagi ya? Jangan kemana-mana, tetap di canggih.com. Teknologi dan inovasi tanpa henti. Kemandirian nasional di sektor produksi hingga kini masih terlihat lemah dan ketergantungan terhadap produk impor. Dengan adanya pendanaan riset SINAS atau Sistem Inovasi Nasional oleh Kemendikbud di tahun 2012, diharapkan bisa meningkatkan kontribusi pembangunan IPTEK untuk mendorong peningkatan daya saing nasional. Insentif Research SINAS merujuk 7 bidang fokus, yaitu bidang pangan dan pertanian, kesehatan dan obat, teknologi transportasi, teknologi komunikasi dan informasi, energi, pertahanan dan keamanan, serta material maju. Insentif riset SINAS ini mampu mendukung kemandirian teknologi dan kegiatan ekonomi utama dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Mbak, tadi kan kita ada alat yang canggih ya, tapi belum beroperasi. Jadi gimana sekarang kita gunakan saja yang ada. Yang sederhana. Yang sederhana, sangat sederhana. Sebenarnya kalau dibilang alat ini purpose-nya untuk tin film, bukan. Oh, bukan. Ini alat untuk coating. Tapi bagaimana sekarang kita ini, kalau di Indonesia ini harus semuanya kita create ya, kita kreatif. Jadi kita membuat, mendesain ya alat ini supaya bisa menjadi untuk membuat tin film. Mungkin Pak Elman bisa menunjukkan dari pada dasarnya setelah kita pelet, kita masukkan ke holder ini. Holder ini untuk target ceritanya, elektrodanya seperti ini. Kita masukkan, kita tutup, kemudian setelah terpasang seperti ini, kita masukkan ke lempengan ini sebagai tempat target holdernya. di sini yang ditaruh Ya, nanti kemudian ditaruh di sini. Ditaruh di situ. Sekarang Oke. kita sedang running Iya. untuk pelapisan. Nah, itu prosesnya berapa lama nanti? Ini kita pakai untuk 2 jam. 2 jam Lihat untuk ada. melapiskan substratnya. Ini ada warna seperti agak keunguan bening. Oh, apa itu, Pak? Itu argon yang menembak si target. itu untuk jatuh ke substrat. Jadi substratnya ini. Substrat yang tadi itu ini bisa silikon wafer atau bisa bentuknya yang Bulat. yang bulat ya. Tadi kalau lihat kotak-kotak itu kita kasih
substratnya itu kita dudukan di wadah substratnya, kemudian kita kasih masking. Nah, jadi masking ini yang membuat dia berbeda-beda karena antara positif negatif kan tadi harus berbeda. Jadi ini ukurannya yang saya lihat di awal itu tadi. Ya, betul. Jadi ini seperti ini berbeda-beda. Kita buat maskingnya. Kemudian ini ada di posisinya ini substrat ini ada di bawah. Ya. Sedangkan tadi target ini ada di atas ini. Tadi target yang kita buat ini ya posisinya ini batahan gini. Ini taruhnya di sini seperti ini. Ini ada di sini, ya. Substratnya ada di bawah sini. Kemudian karena ada tekanan ya di sini dan energinya cukup tinggi, dia bisa menembakkan daripada ion-ion yang ada di target tersebut sehingga dia terekstraksi, ya, keluar dan dia terlapis di substrat tadi. Jadi ini yang disebut plum, ya. Ini sedang ada proses penumbukan deposisi. Ya. Ini hasil spatter tadi, yang bagian putih adalah platinumnya sebagai current collector. Ini elektrodnya yang hitam. Ini menunjukkan bahwa masih elektroda positif. Kemudian selanjutnya di spatter lagi ditambahkan itu elektrolit yang putih tadi. Dan selanjutnya elektroda negatif. Kemudian current collector lagi. Jadi ada tahapan sampai 6 kali. Lapis, ya? 6 lapis. Oke. Kalau yang ini Pak? Ini hanya untuk contoh ini, potongan supaya kita mau karakterisasi menggunakan lapisan. Iya. Mau melihat penampang lintangnya begitu dari 6 lapis itu. Boleh saya lihat? Jadi ini hasil yang lapisan pertama. Jadi karena kita perlu optimasi setiap lapisan. Ya. Jadi di dalam ini sebenarnya sudah mengandung banyak sekali. Ya. Betul. Ini gelas yang sudah terlapis, jadi warnanya juga. Ini kecil-kecil, coba lihat ini. Padahal tunjukkan yang ininya, ini sudah satu set baterai thin film baterai. Oke, ini dia adalah satu set baterai thin film. Kecil-kecil canggih.com. Oke, kita bawa lagi kemana Bu? Oke, kita lihat dulu apa sih ada di dalamnya ya. Kita dengan alat mikrostruktur, scanning elektron mikroskop, baru kita lihat nanti tegangannya dan sebagainya. Oke, yuk. Mari kita dibawa. Jadi ini sifat kelistrikan kita ukur dengan alat ini, ya. Kemudian sifat performa dari baterai tersebut kita ukur dengan alat yang namanya charge discharge, ya. Jadi ini juga baru setahun kita pesan, ini dari Singapura, alat Arbin ini bisa bisa mengukur 6 baterai performa baterai sekaligus. Oke. Ya, lebih efektif ya. Lebih efektif. Jadi kita bisa mengukur baterai yang ini dalam satu saat gitu. Nah, jadi ini Nah, ini kita taruh tadi di kutub positif dan negatifnya. Kemudian kita lakukan di sini cyclic voltammetry atau mungkin bagaimana kita beri arus misalnya 100 mikro, bagaimana dia lifetime-nya dan sebagainya. Jadi ini sini jawaban baterai performanya. Jadi pada saat kita belum dikasih arus sendiri pun dia sudah menunjukkan 3 volt. Jadi ini tegangannya sudah kita bisa lihat dari ini tadi positif negatif ini kan lewat sini kan tadi ya prosesnya ini sekitar 3,3 volt. Ini salah satu contoh dari kurva ya charge discharge-nya. Ini dikasih berapa ampere ini? Mili ya, 1 mili ya. Yang ini ini discharging. Waktu dikasih beban sekitar 1 mili ampere, dia kemudian dia berapa arusnya dia pertama kali, kemudian dia akan voltasenya akan turun. Ya, ini dalam waktu sekian menit, detik ya nih ya. Ini detik ya, ini per detik. Nah kemudian ini sekitar 4.000 detik. Kemudian kita isi lagi, ini kurva yang menunjukkan dia waktu pengisian dicas lagi. Dan ini kita bisa terus ya. Kemudian arus ini juga sebenarnya sudah bisa menunjukkan energinya kan berapa lama dia kita gunakan dalam arus sekian
ampere dan dalam berapa lama. So this is the whole about the battery, ya. Tinggal nanti kita improve performanya, bagaimana supaya lebih baik lagi. Oke, Ibu Profesor, saya sangat puas sekali Profesor Evi sudah membawa saya tur laboratorium. Terus saya juga jadi tahu bagaimana proses dalam pembuatan ionic glass battery ini. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Ya, penelitiannya. mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Oke. Dan memang jadi kita tahu bahwa alat yang sedang Ibu kembangkan ini adalah canggih.com. Oke, tapi tentunya juga kita harus tahu seperti apa sih dukungan dari Kementerian Riset dan Teknologi mengenai satu teknologi yang sedang dikembangkan oleh Profesor Evi. Kita lihat sama-sama. Hari Purwanto merupakan staf ahli Kementerian Riset dan Teknologi bidang Information and Communication Technology atau ICT dan Transportasi. Penyuka makanan tradisional ini akan membeberkan kebijakan Kemenristek mengenai penelitian baterai yang sedang dikembangkan Batan. Kementerian Negara Riset dan Teknologi di dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya yaitu mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi nasional, mempunyai 7 bidang fokus yang menjadi prioritas, yaitu teknologi pangan, teknologi energi baru dan terbarukan, teknologi kesehatan dan obat, teknologi transportasi, teknologi ICT atau teknologi informasi komunikasi, teknologi pertahanan keamanan, dan material maju. Nah, kalau kita berbicara mengenai energi baru dan terbarukan, kita ingin menguasai teknologi-teknologi pembangkit energi. Kemudian kita juga ingin menguasai distribusi energi. Dan yang paling penting memang sekarang yang sedang menjadi perlombaan dunia adalah menguasai teknologi penyimpan energi, yaitu teknologi baterai. Yang sedang dikembangkan di Indonesia ini adalah menguasai teknologi baterai yang makro, yang besar, maupun yang mikro. Untuk bisa menguasai teknologi baterai mikro yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang sangat untuk mikroelektronik, kemudian bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Ini ke depan akan penguasaan ini, siapa yang menguasai teknologi ini adalah akan menguasai dunia, market dunia. Harapan dari penguasaan teknologi baterai secara nasional adalah mengurangi ketergantungan teknologi impor dan kita mempercepat penguasaan kemampuan dalam negeri untuk memproduksi teknologi baterai yang dibutuhkan oleh pasar dalam negeri sendiri. Teknologi baterai sebagai sumber energi mengalami kemajuan dari masa ke masa, baik untuk baterai mikro maupun makro. Melalui tangan-tangan peneliti di Batan, Indonesia saat ini sedang mengembangkan teknologi baterai berbahan gelas. Selain lebih aman dan ramah lingkungan, teknologi ini diharapkan bisa mendobrak daya saing nasional terhadap produk impor, serta menjawab tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi global yang berkembang semakin pesat. Canggih kan?